Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebihlah kita disapa oleh firman Tuhan, tetapi terlebih kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih buat satu hari ini yang Tuhan boleh anugerahkan untuk dapat kami nikmati, kami rasakan. Terlebih ya Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami. Kami mau disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi hati pikiran kami, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Jumat 21 Juli 2023 didasarkan kepada 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering kali kita mendengarkan ucapan, ungkapan, dari buahnya suatu pohon terlihat dengan jelas. Memang sebagaimana besar pohon dapat kita kenal walaupun belum berbuah. Namun apakah pohon itu baik atau buruk, sehat atau berpenyakit, manis atau asam, akan semakin terlihat dari buahnya. Dari mana kita tahu jenis dan kualitas suatu durian misalnya? Pastinya dari buahnya semua akan terlihat dengan jelas, sebab buahnya itulah yang dapat kita rasakan dan kita nikmati. Demikian juga dengan manusia, akan terlihat dari buah kehidupannya, yakni tingkah lakunya. Seseorang boleh saja mengaku sebagai orang baik, namun pengakuannya itu tidak ada artinya apabila tidak ditunjukkan dengan tingkah laku yang baik-baik pula. Atau seorang boleh saja mengaku sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, namun tingkah lakunya yang menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Pengakuan tentang siapa kita penting, namun pengakuan itu akan semakin bernilai apabila diiringi dengan perbuatan yang baik pula. Perpaduan antara pengakuan dan perbuatan seperti ini mendapat penekanan dari surat 1 Yohanes ini. Menurut Yohanes, anak-anak Allah akan selalu memperlihatkan kebenaran dalam tingkah lakunya. Lalu, apakah kebenaran yang dimaksud? Menurut Yohanes, menjadi benar berarti mengasihi sesama. Kedengarannya cukup sederhana, namun kita harus sadar bahwa mengasihi sesama di sini tidak sekedar menekankan secara verbal bahwa kita mengasihi sesama kita, atau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kata mengasihi sudah terlalu banyak terungkap di dunia ini. Setiap saat kita mendengarnya, bahkan kita mungkin sering mengatakannya. Mengasihi sesama yang dimaksud di sini adalah mengasihi dengan perbuatan, action di dalam kebenaran. Pertanyaannya ialah bagaimana cara mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Tentu banyak sekali caranya. Namun menurut 1 Yohanes, mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama. Rela berkorban bagi sesama. Sama seperti Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitannya dengan pengorbanan, Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama, seperti yang dilakukan Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes ini tentang mengasihi atau pengorbanan adalah kesediaan kita untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri untuk menolong orang lain. Pengorbanan seperti ini sangat penting, sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai yang mampu menolong orang lain. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita, bahwa Allah sendiri memahami keberdosaan kita, yang karena dosa itu hati kita menuduh atau mengutuki kita sendiri, sehingga
Yesus sendiri yang berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi terang, menjadi mampu menjalani kehidupan. Bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, melalui teks renungan pada hari ini, Yohanes menegaskan bahwa kehidupan Kristen terletak kepada kepercayaan yang benar, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dengan kelakuan yang baik yakni mengasihi sesama. Melalui teks Yohanes ini memberi pesan bahwa kehidupan Kristen yang baik berarti menerima dan percaya kepada Kristus sebagai anak Allah, dan kepercayaan itu terwujud dalam perbuatan kasih kita di dalam menjalani hari-hari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Terlebih mengingatkan kami bagaimana kami mampu mengasihi di dalam kebenaran-Mu, yakni kami mau rela berkorban bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang yang membutuhkan uluran tangan kami sendiri, karena terlebih dahulu kami telah merasakan kasih yang daripada Tuhan, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kami. Oleh karena itu juga ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kuatkan dan teguhkan kami di dalam menjalani hari-hari kami, agar kami kuat dan mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.